jangan dianggap masyarakat itu bodoh lah. Jadi sampai hari ini sinetron politik, sinetron Jokowi ini bagi saya menarik. Betul-betul sebuah pembelajaran politik tingkat tinggi dan real. Itu kan faktual, itu kan simple. Tapi mengapa ini, apakah uang ini palsu atau tidak, kok melibatkan polisi, hakim ramai? Nah itu kan sungguhnya ada pertanyaan lain lagi. Sudah di luar inti persoalannya. Kalau semata ijazahnya faktual, itu mudah sekali buktikan. Tapi saya kok punya dugaan sesuatu yang lebih besar dari masalah ijazah, beyond ijazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Itu yang aku seneng itu. Soalnya itu menambah energi, Prof ya. Jadi langsung Profesor Komarudin Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian ya, Prof Komarudin ini mungkin orang mengenalnya sebagai akademisi. Dulu di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pernah menjadi rektor setelah almarhum Azumardi Azra ya. Ya, 2 periode. 2 periode. Prof Azumardi juga 2 periode. Ya. Nah, tetapi rupanya saya tidak update ya kan? Tidak, berarti saya tidak update. Beliau menjadi rektor pertama UI 3, ya. Universitas Islam Internasional Indonesia. Itu dari banyak negara. Ya. Ada 4 fakultas: sosial, education, economics dan Islamic Studies. Prof guru besar di Fakultas Ilmu Sosial yang dekannya Pilih Vermonte. Teman saya juga, tapi sekarang lagi di PCO dia, di PCO kan ya, di Presidential Communication Office ya. Prof, tapi saya tidak mau ngomong soal UI 3, tapi boleh lah kalau mau ditambahkan, mau dipromosikan boleh. Tapi saya concern saya kalau ketemu Prof bicara mengenai jurnalisme secara keseluruhan dan citizen journalism, citizen journalist, atau bicara tentang individual jurnalis, bicara tentang media mainstream dan media sosial versus plus perlindungan terhadap pekerjaan yaitu menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan, termasuk menyampaikan informasi sebagai bagian dari the right to information di ayat-ayat konstitusi. Saya memberikan statement umum seperti itu, silakan Prof memulainya. Dari apa yang ada dalam benak Prof, silakan Prof. Oke. Makasih. Saya sebagai Ketua Dewan Pers itu sejak 16 Mei 2025 ya. Ke situ itu karena dorongan kawan-kawan ya. Dan setelah masuk ke situ saya kemudian menjadikan Dewan Pers itu seakan-akan sebagai jendela yang kemudian saya melihat suasana perkembangan situasi ruang publik, apa peranan informasi terhadap perilaku sosial dan bagaimana mekanisme lalu lintas ledakan informasi itu. Kalau di kampus itu kan saya mengamati perjalanan, perkembangan, pertumbuhan mahasiswa baru sampai tamat seperti apa. Tapi kalau sekarang ini bagaimana informasi itu berlangsung dan bagaimana dampaknya pada masyarakat. Ini just kidding. Prof sudah berhasil membentuk pollster terkenal dari UIN. Nah, pertama yang saya tersadar dan kaget bahwa teknologi digital itu layaknya orang menyediakan jalan tol yang besar
yang di atasnya orang bebas lalu lalang menyampaikan informasi, bebas sekali. Sehingga saya bertanya, ini orang kok berbaik hati ya? Mereka itu apa keuntungannya menyediakan jalan tol itu? Gitu kan. Oke, maksudnya providernya dulu ya? Iya. Providernya dulu ya? Iya, itu kok baik banget gitu ya. Oke. Nah, dan free lagi? Sungguhnya apa iya free sih? Itu sebenarnya pertanyaan. Kalau YouTube kan free kan? Lah iya, tapi apakah betul free? Makanya kok baik hati banget orang menyediakan itu. Gitu. Nah, kemudian agak dekat Prof, sini Prof. Yang kemudian muncul, muncullah ada dua istilah mainstream journalism, yaitu yang konvensional seperti radio, TV, surat kabar, majalah. Itu satu cirinya dia punya institusi, punya pimpinan, terdaftar, pegawai tetap, ada editorial, pendeknya jelas lah, gitu kan. Ada hitung-hitungan bisnisnya. Ada bisnisnya, gitu kan. Nah kalau yang medsos ini bisa pribadi, individu, komunal, dan rupanya ini juga lebih fleksibel dan disenangi oleh masyarakat. Lebih-lebih kalau YouTube, misalnya Facebook, dia pinter-pinter membaca selera masyarakat. Dan sudah ada juga yang mempetikannya. Iya. Dan itu kemudian followernya semakin banyak. Nah, disinilah kemudian iklan, dia akan mendekati pangsa pasarnya, pemirsa yang terbanyak. Nah, rupanya medsos ini lebih banyak pemirsanya dengan orang dengan bawa handphone, tidak perlu langganan koran, tidak perlu nonton TV, tapi cukup di situ. Dan iklan kemudian enggan ke media mainstream ini, padahal iklan itu adalah darahnya sebuah TV misalnya. Sekarang pindah ke situ. Sehingga yang terjadi apa? Ada satu sajian informasi yang edukatif, yang bagus, yang kritis ya. Semoga RH termasuk di situ ya. Insya Allah. Tapi ada juga yang kemudian jualan. Tapi saya klarifikasi juga. Kita mengkomunikasikan dua hal. Edukasi, informasi yang kredibel, pendidikan kepada masyarakat. Tapi juga tentu harus ada aspek entertainingnya yang untuk sustainability. Kalau enggak mati kita. Oke, silakan itu prinsip jurnalisme kan itu kan, harus ada hiburan. Nah, kemudian ada juga orang yang bonceng, yang jualan sensasi dengan harapan followernya banyak. Ini kan ada implikasi monetisasi. Belum lagi diboncengi lagi, lalu lintas itu diisi para buzzer-buzzer. Yang kemudian itu punya agenda khusus memutarbalikkan fakta, objektivitas karena pesanan politisi dan sebagainya. Sehingga ledakan informasi itu ada yang bagus, tapi banyak juga yang sampah-sampah. Yang saya amati sementara ini di dalam masyarakat itu luar biasa ledakan informasi yang sebagian tidak mendidik. Belum lagi pornografi dan sebagainya. Nah pertanyaannya kemudian, ini semua siapa yang akan meregulasi, mengantarkan, mendidik, mengawal, dan kedua seberapa jauh masyarakat itu diuntungkan dan dirusak oleh informasi yang nggak karuan ini. Gitu. Sampai di situ saya lebih merasa sebagai orang pendidik, bukan sebagai dewan pers, tapi sebagai pendidik. Kadang saya prihatin sekali, kok begini, dan pemerintah kelihatannya kayak bingung ya sekarang ini. Oke, Prof. Tapi kita mengalir aja, Prof ya. Yang saya rasakan, pemerintah, penguasa, mungkin juga para buzzernya lebih bermasalah dengan media atau informasi yang kritis, yang mengajak orang critical thinking. Tapi nggak bermasalah dengan pornografi atau mohon maaf ya, yang entertainment yang nggak karu-karuan hoax ya kan. Jadi bahkan mereka ketawa-ketawa aja melihat itu ya. Jadi udahlah, ini kan orang mau cari uang, biarkan aja. Tapi begitu ada media sosial dengan critical thinking, mengkritik pemerintahan, kemudian macam-macam lah, ijazah palsu dan lain sebagainya, dia tiba-tiba merasa terganggu dan mengatakan merusak moral, merusak NKRI, begini begono dan lain sebagainya.
Gimana Prof menyikapi fenomena seperti itu sebagai Dewan Pers? Nah, sebelum ke sana, Iya. hal seperti itu yang juga saya rasakan ya. Bahwa secara umum Ya. gini, yang namanya pers itu kan dari bahasa Inggris press. Press dalam arti itu dicetak kertasnya Ya, itu ya, dipres biar press. jadi bacaan. Ya. Tapi kedua tugasnya tuh pressure. Ya, oke. Jadi yang namanya Dewan Pers salah satu tugasnya di samping menyampaikan informasi, edukasi, hiburan harus mempressure, yaitu watchdog, Oke. mengkritik. Karena apa? Ini dalil umum. Siapapun yang berkuasa atau kekuasaan, kalau tidak ada yang mengkritik, itu akan cenderung membusuk atau korupsi atau terjadi penyimpangan. Nah itu. Ya, jadi makanya pemerintah yang sehat, yang waras, itu dia mesti mengeluarkan uang membentuk lembaga sebagai watchdog. DPR itu kan senafas dengan pers, Ya. BPK, ada lagi KPK, ada lagi Irjen. Gunanya kan untuk watchdog, mengawasi kan. Hanya pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga pengawasan itu berjalan tidak, atau mereka justru terkooptasi bagian dari kekuasaan? Itu pertanyaannya. Oke. Tetapi sekarang kita mulai dari hal-hal yang prihatin dulu ya. Ya. Tadi satu yang saya tangkap, Profesor ingin mengatakan bahwa sekarang sudah bergeser. Media-media itu sekarang lebih tertarik, iklan-iklan lebih tertarik memasang di media-media non konvensional. Iya. Media konvensional itu mati, terutama saya pahami, misalnya televisi. Karena kalau televisi itu nggak ada iklan, tewas dia. Iya. Pernah ada sebuah siaran dihentikan dan hanya di platform YouTube-nya yang dijalankan karena di TV-nya nggak ditonton, Iya. yang ditonton di YouTube-nya. Tapi bagaimana kalau kita bicara shifting, katakanlah ekonomi? Kan dulu juga kita punya tweet yang itu pager, kemudian jadi seluler, lalu jadi smartphone dan lain sebagainya. Karena yang saya lihat, walaupun saya kayak begini YouTube, saya bersaing dengan kompas.com, Metro TV news.id apa gitu kan, Metro News. Jadi semua media yang kita katakan so-called konvensional itu sekarang memiliki media sosial juga, bro. Jadi mereka sudah shifting, tetapi memang in term of getting money memang nggak besar jadinya. Cuman it could be possible kalau mereka profesional, mereka bisa juga mematikan swasta-swasta ini. Teknologi digital itu melahirkan silent revolution yang luar biasa. Apakah itu akan diatur demikian atau diserahkan pada pasar bebas? Nah, hemat saya ini juga bisa menarik kita amati. Tapi kembali kepada tadi, penguasa siapapun orangnya itu cenderung tidak senang dengan kebebasan pers, tidak senang dengan kritik. Gitu. Sehingga yang kritik ini yang diawasi, tapi yang pornografi, yang macam-macam itu dibebaskan. Kalau yang terjadi, ini akan rusak masyarakat mentalnya, dan itu kan tugas negara. Jadi sungguhnya negara itu juga bertanggung jawab ikut mengawal, menyelamatkan impact dari kebebasan berita ini yang negatif pada masyarakat, tugas negara. Nah, tapi lagi-lagi saya sampai sekarang ini masih belum melihat apakah masyarakat negara itu memang cukup punya strategi yang strategis. Biasanya sekarang ini problem akibat dari high tech teknologi ini, dia langkahnya lebih cepat dibanding solusi yang ditawarkan oleh negara. Negara selalu tertinggal di belakangnya. Kalau itu apakah karena negara berpretensi untuk melakukan memprotek dirinya dengan dalih dia memprotek masyarakat, padahal kalau dia mau berlomba sama masyarakat nggak akan pernah menang negara? Tidak apa-apa, tapi ada kejelasan. Ada kejelasan. Jadi secara umum, satu, bagaimana menyelamatkan lembaga pers konvensional, misalnya iklan, sebab tanpa iklan akan mati. Satu.
Yang kedua, bagaimana menyelamatkan dampak kebebasan media sosial ini terhadap masyarakat. Anak-anak kecil itu yang namanya iklan-iklan nggak terkontrol kok, pornografi dan sebagainya itu saya kasihan sekali. Nah berikutnya, kebebasan media ini nggak bisa dilawan oleh negara. Jadi kalau negara kok sangat sensitif kepada kritik, tidak bisa dilawan. Bebas sekali masyarakat itu, dan mestinya negara terima kasih. Apa? Sebab kita sudah sepakat bahwa Indonesia itu didirikan sebagai negara demokrasi. Dari from the people, for the people, by the people kan. Dari rakyat untuk rakyat kan. Nah, bahwa kita berekspresi apapun caranya lewat media apapun itu kan sudah hak konstitusional. Oleh karena itu negara jangan anti terhadap kebebasan berbicara. Yang diperlukan itu adalah bagaimana membuat rambu-rambu. Misalnya di Eropa atau di Australia itu juga saya sedang mempelajari ya. Kalau misalnya ada kebebasan media, bebas ya bebas, tapi udah menyangkut rasialisme. Nah itu langsung tegas. Gitu. Kemudian fitnah. Doxing, orang bisa ditelanjangi data-data pribadinya. Sekarang ini saya ingin mengatakan to some extent sedang berlangsung kolonialisme digital, digital kolonialisme. Jadi orang itu nggak punya privasi lagi. Tapi Prof, kalau misalnya terkait dengan private person ya, saya tidak against pendapat Prof kan. Tapi bagaimana kalau menyangkut pejabat publik? Kan pejabat publik gampang sekali mengatakan kita memfitnah dia. Pokoknya fitnah itu adalah berita yang tidak dia inginkan. Ya. Maka dia bilang fitnah itu. Makanya sekarang ini sepanjang itu faktual, investigatif, dan harus pandai-pandai lah mengkritik itu. Pandai-pandai diangsur sehingga kayak puzzle ya. Hari ini keluar ini, besok ini, lama-lama masyarakat bisa akan mengumpulkan sendiri. Harus pandai-pandai. Karena kalau kita membenturkan diri pada kekuasaan, juga kita kan kurang wise, kurang smart. Tapi kita juga tidak boleh untuk diam aja kalau memang terjadi penyimpangan dari masyarakat, dari negara, pemerintah itu. Tetapi misalnya kita kaitkan dengan kasus konkret. Nah, kalau konkret kan enak nih. Tentang ijazah palsu. Senang saya Anda ngomong itu. Gitu. Tentang ijazah palsu. Kan seolah-olah Prof ya, ada dua pihak yang saling berhadapan. Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya mengatakan dan kawan-kawan itu bisa dimaknai sebagai orang yang meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu itu, maka kawannya Roy Suryo, kira-kira begitu. Yang kedua tentu Pak Jokowi sendiri dengan bolonya juga, baik itu pengacaranya, bahkan ini mohon maaf kan Prof juga pendidik, dengan institusi UGM-nya juga, dengan institusi Bareskrimnya juga. Kita tidak tahu bagaimana pengadilan. Seolah-olah mereka menjadi satu juga, berhadapan. Makanya jangan heran seorang penasihat Kapolri ngancem-ngancemin tuh, awas tuh. Kemudian lawyernya ngancem-ngancemin tuh, fitnah dan lain sebagainya. Nah, saya pengen Prof mengkonstruksikan masalah ini dari sisi saya tidak tahu apakah kebebasan pers atau public inquiry atau apapun, terserah. Nanti kita akan lihat tuh bagaimana sesungguhnya ini diletakkan dalam kerangka konstitusi misalnya, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Silakan Prof. Sebagai pendidik ya saya itu, ini bagian dari sebuah pendidikan politik bagi bangsa dan negara, bagi rakyat semuanya ya. Jadi apapun yang terjadi itu sebuah public education lesson learn. Misalnya perdebatan antara yang membela Pak Jokowi dan yang mengkritik. Ini masing-masing kan buat argumen. Dan ketika terjadi perdebatan secara terbuka, rakyat juga mencatat dan mengikuti. Yang temannya Roy Suryo itu nambah amunisi, gitu. Itu bagi saya menarik. Kemudian yang pihak pro Pak Jokowi juga dia berargumentasi. Nah,
lama-lama ketika data-data argumen ini mengemuka akan terjadi satu pengkayaan yang utuh dan nanti rakyat akan jadi hakim. Rakyat akan nimbang dan orang-orang yang kritis akan nimbang. Misalnya saya terkesan dengan satu pandangan gini. Ketika ada teman-temannya Pak Jokowi pada ramai-ramai nunjukkan ijazah. Kemudian ada orang yang bertanya, loh, yang diminta itu kan ijazah Pak Jokowi, mengapa bukan ijazah teman-temannya? Nah ini bagi saya sebuah latihan daya kritis juga. Jangan dianggap masyarakat itu bodoh lah. Jadi sampai hari ini sinetron politik, sinetron Jokowi ini bagi saya menarik. Betul-betul sebuah pembelajaran politik tingkat tinggi dan real. Tapi Prof, saya katakanlah sebagai sokol pekerja pers dalam tanda kutip sih sebenarnya. Saya ada kartu pers ya kan, karena untuk melindungi diri kita dari kemungkinan dikriminalisasi karena kita berpendapat ya. Kadang-kadang ya kita membentuk juga semacam apa istilahnya biro pers di ada misalnya. Kalau Herso Beno kan dia bikin begitu. Tapi platformnya YouTube juga sebenarnya. Edi Mulyadi misalnya. Saya ada juga ke sana walaupun saya tidak pernah tonjolkan itu. Kita nggak apa-apa dengan pendapat orang. Dia mau menghantam kita kan in the name of demokrasi ya kan. Kita oke, Anda fair dong. Nggak apa-apa, dia nggak setuju dengan pendapat kita. Tapi persoalannya most of the time kita selalu diancam dengan pidana. Itu yang nggak asiknya. Yang di negara seperti Amerika Serikat nggak ada itu orang yang mau melakukan public oversight misalnya atau public scrutiny itu kemudian tiba-tiba dipidanakan tuh nggak ada pasalnya. Kalau di kita kan banyak pasal menyebarkan berita bohong dulu, ujaran kebencian, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Makanya saya ada lagunya saya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Nah, itu saya itu. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan, ya kan? Semua serba salah, aku harus bagaimana? Itu refleksi saya terhadap pasal-pasal di dalam hukum yang membelenggu kebebasan kita. Saya amati gini loh. Iya. Ketika kritik itu disampaikan terbuka dengan argumen referensi terbuka, nanti muncul juga itu antitesisnya. Ya. Antitesis. Dan ini nanti kuat-kuatan. Ya. Jadi saya tidak menganggap walaupun datang dari kekuasaan itu mesti menang. Dan rakyat juga nanti dengan pendapatnya yang cukup cerdas dapat simpati masyarakat. Penguasa juga pikir-pikir karena terbuka. Ruang terbuka itu fakta, nalar kritis, logika hukum itu akan berjalan. Jadi saya sebenarnya reserve juga, referensi saya adalah referensi masa pemerintahan Jokowi terhadap aktivis-aktivis yang divonis bersalah karena menyampaikan pendapat. Ada Saganda Nenggolan, ada Anton Permana, ada Edi Mulyadi, Rocky Gerung juga diadukan, saya juga diadukan, walaupun tidak sempat mampir ke sana ya kan. Roy Suryo, nah itu kan semua kan mereka bermedia sosial menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Bahkan sebagian mereka cuma memposting postingan orang lain sebenarnya dengan mempertanyakan itu. Nah kan harusnya kan tidak ada itu. Cuma memang mudah-mudahan Pak Prabowo tidak melakukan itu juga atau Jenderal Listio Sigit tidak melakukan itu juga. Pada era seperti ini saya belum melihat ada aktivis yang ditangkap, dipenjarakan karena berpendapat. Kecuali yang di ITB kemarin tapi akhirnya dibebaskan. Ya, ya. Yang dia menggunakan sebenarnya artificial intelligence, romansa, tiba-tiba muncul foto yang begitu. Nah, itu yang saya dapat keterangan dari lawyernya. Nah, pertanyaannya adalah haruskah kita menunggu korban berikutnya untuk agar demokrasi kita itu bisa betul-betul solid gitu. Ya, sekarang ini kan yang menjadi topik utama itu kan Jokowi dan ijazahnya kan. Iya. Dengan jejak digital, saya melihat orang yang mengkritik ini tidak hanya fokus ijazah, tapi kredibilitas, reputasi, jejak digital dari Jokowi.
sepanjang itu sampaikan dengan fakta, hemat saya tidak bisa kemudian atas nama kekuasaan hukum seenaknya akan memberangus. Kenapa? Fakta. Misalnya ya, kadang saya tersenyum juga. Kumpulan kata-kata mutiara Jokowi, ya, gitu ya. Yang banyak sekali gitu, yang isinya pernah ngomong gini, jadi Jokowi lawan Jokowi, gitu ya. Jadi pernyataan Jokowi adalah pernyataan sendiri, gitu. Jokowi lawan dirinya sendiri. Ya, terus ketika itu disajikan secara faktual, maka kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap kepercayaan orang. Asli atau palsu ya ijazahnya dengan melihat seperti itu ya. Nah ini bagi saya pendidikan politik bagi rakyat, pendidikan hukum, dan rakyat kemudian juga nalar kritisnya juga akan muncul. Ya sebenarnya kita nggak perlu cengeng juga karena saya lihat memang semakin direpresi, semakin orang melawan. Kan sebenarnya kan ada kesan, ini kesan ya mudah-mudahan tidak benar, tapi rasanya benar. Ada kesan bahwa Pak Jokowi pada tahun 2022 itu ingin memberikan sebuah deterrent effect, efek jera kepada orang yang mempermasalahkan ijazahnya. Dengan ya kita tahulah yang namanya pengadilan apa-apa masih tunduk di bawah hegemoni kekuasaan. Dengan memvonis bersalah Bambang Tri dan Gus Nur. Tidak tanggung-tanggung. Diancam dengan tuntutan maksimal 10 tahun. Divonis 6 tahun dan kemudian di Mahkamah Agung jadi 4 tahun. Gus Nur sudah bebas bersyarat, Bambang Tri belum sampai saat ini. Yang saya tahu. Nah itu kan ingin memberikan efek jera. Orang lain jangan membicarakan lagi ijazah. Kalau enggak akan di Gus Nur kan di Bambang Tri kan. Kan itu yang kemudian ingin dikesankan. Tapi untuk sementara ini itu tidak terjadi. Masyarakat terus saja ngomong soal ijazah dan muncullah Roy Suryo, muncullah Dr. Tiva Rismon yang kemunculannya ya bukan tahun 2022, tapi baru setahun terakhir atau setengah tahun terakhir ini. Tapi kan saya sebagai pekerja media sosial tetap aja merasa tidak menyampaikan suatu hal dengan kafa ya. Maksudnya gini, saya harus berpirau melawan ombak terus untuk menghindari delik pencemaran nama baik, delik fitnah. Kalau sekarang masih mending Prof. Dulu delik menyebarkan berita bohong. Itu nggak ada Bak Bibu lagi, tangkap. Masuk penjara. Kena walaupun cuma setahun tapi udah ditangkap duluan. Itu kan banyak sekali kan. Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian Edi Mulyadi CS dan lain sebagainya. Kena semua. Nah apakah kemudian pemerintahan Prabowo harus mengulangi itu lagi untuk akhirnya struggle for demokrasi ini memang betul-betul dilakukan oleh masyarakat terhadap kekuasaan yang ingin otoriter gitu. Yang seperti itu orang Indonesia pinter itu untuk menghadapi. Misalnya para budayawan, penyanyi-penyanyi, pelukis-pelukis itu kalau dikumpulkan sindiran-sindirannya itu luar biasa jenakannya dan itu nggak bisa kena delik hukum. Gitu. Ada yang mengatakan anggap aja misalnya kekuasaan itu gambarnya seperti gajah. Ya. Kemudian kritikus itu seperti semut. Kecil-kecil tapi rame-rame ada yang masuk hidungnya, masuk telinganya, masuk apa. Itu kan bingung juga itu gajahnya walaupun besar gitu kan. Nah artinya saya sih sedang atau selalu melihat jurus-jurus apa ketika ada serangan layar tinju ya. Kalau dipukul dari sini nanti lawannya apa? Antitesisnya. Sehingga antitesisnya apa? Ini kuat-kuatan dan banyak-banyakan aja. Jadi peluru yang menyerang seberapa banyak dia pelurunya, nanti kemudian yang diserang seberapa banyak antitesisnya, tamengnya. Sampai hari ini itu masih berlanjut terus dan rakyat juga kesan saya itu mereka sebagian menikmati loh, sebagian juga kritis. Bahkan ada orang yang di luar dugaan tiba-tiba ikut nimbrung, memberikan data bagi yang pro Roy Suryo dan juga yang pro Jokowi. Ya itu asik-asik aja kalau kemudian tidak ada tangan gini. Kalau di negara demokrasi, rakyat yang bertengkar itu dibiarkan saja.
tidak ada yang namanya tangan besi negara. Karena kalau sudah menggunakan polisi, itu kan berarti negara campur tangan dalam pertengkaran di society. Ya. Kan ini kan kalau mau jujur, ini kan pertengkaran society. Jokowi tidak bisa lagi dinilai sebagai presiden, dia adalah mantan presiden. Cuman memang ijazah yang diminta untuk ditransparansikan, dibuka itu ijazah yang dia gunakan untuk pejabat publik, ya kan, sehingga sah untuk meminta dia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika polisi turun tangan untuk menyetop ini, bukan hanya menengahi, menyetop ini. Misalnya fenomena Bareskrim. Langsung di awal-awal terlalu prematur mengatakan ijazahnya asli. Dan ketika saya cek di society, yang percaya Bareskrim itu kira-kira cuman 6% saja. Nah artinya itu kan ada politik wacana. Kedua, ada kekuatan of critic and ideas. Jadi walaupun Bareskrim dengan kekuatan atas nama negara, tapi kalau dia salah, justru itu blunder buat dirinya sendiri. Dan toh ada counternya juga. Apakah yang punya kewenangan mengatakan sudah asli itu polisi atau pengadilan atau apa? Lagi-lagi kalau ditempatkan dalam konteks ini negara demokrasi, bagi saya sah-sah saja semuanya itu. Oh sih, jadi saya senang Prof orang yang optimis. Gini, misalnya ada orang menemukan uang di tengah jalan. Ini uang saya, mau bayar lah. Yang punya toko bilang uangmu palsu, gitu. Kemudian yang bayar ini asli. Gitu. Nah, kira-kira yang paling fair untuk membuktikan ini asli atau palsu kemana dibuktikan? Apakah ke polisi, atau ke laboratorium, atau ke BI, atau apa? Itu kan faktual, itu kan simple. Yeah. Tapi mengapa ini? Apakah uang ini palsu atau tidak, kok melibatkan polisi, hakim ramai? Nah itu kan sungguhnya ada pertanyaan lain lagi. Iya. Sudah di luar inti persoalannya. Nah termasuk begini Prof. Orang bicara tentang teori hegemonik. Siapa yang menghegemoni, siapa yang dihegemoni. Oke, kalau misalnya ada indikasi ada ijazah yang diduga palsu, tanyakan dong pada institusi yang menerbitkannya, kan begitu? Iya. Ya itu kalau dalam kondisi yang non hegemonik. Ini kini ada kaitan antara istana lama ya, yang di istana lama itu ada unsur, let's say Pratiknonya lah kira-kira itu, dengan UGM, institusi yang ya nggak bisa berhadapan duduk sama rendah sama tinggi dengan istana, plus Bareskrim misalnya, kan ada suasana ini masih hegemonik. Sehingga kalau kita mencari kebenaran, let's say tidak di polisi tapi kebenaran di UGM, balik dong ke UGM. Kan kita hanya akan mendapatkan tambahan amunisi kebohongan aja. Ternyata saya banyak orang hal ya. Kampus ya, bagi saya kampus itu adalah di samping institusi yang terikat dengan aturan negara, itu adalah lembaga moral dan lembaga ilmiah. Iya. Dan di kampus UGM banyak orang-orang ahli, ahli forensik, ahli apa. Dari situ dia bisa dilibatkan. Ini lembaga ilmiah, secara ilmiah ini asli tidak, itu kan bisa. Dan secara moral, ya integritas. Di sini saya melihat banyak atau ada hal-hal yang kadang-kadang bagi saya kok ragu ya gitu. Dulu saya itu berpikir positif. Saya akan percaya pada siapapun apapun. Kecuali orang itu punya bukti sehingga saya tidak percaya. Gitu, dulu. Tapi setelah saya dekat ke dunia politik, saya nggak percaya. Kecuali ada bukti yang membuat saya percaya. Jadi dalam hal pendekatan ijazah palsu ini saya bisa simpulkan tuh, saya nggak percaya kecuali ada bukti yang membuat saya percaya. Itulah yang disampaikan oleh Roy Suryo. Roy Suryo sudah membuktikan bahwa Anda sepatutnya tidak percaya. Dengan saya sampai hafal tuh apa saja yang sudah disuguhkan. Sebaliknya pihak lawan tidak menyuguhkan sesuatu yang firm. Ini Prof. Ini ada
dokumen yang diduga palsu. Dokumen ini tidak pernah ditunjukkan, tapi ada sebuah indikasi dia pernah diupload, pernah diperlihatkan. Paling tidak di 3 event. Event diupload oleh PSI, ya kan? Kemudian diupload oleh kader PSI. Event ketika rame-rame teman Jokowi itu menunjukkan ijazahnya dan di belakangnya ada big screen yang menampilkan ijazah itu, yang kacamata. Yang ketiga ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, Dekan Kehutanan. Maka kan orang tidak punya preferensi atau referensi lain kecuali 3 itu kan, 1. Maka dan keempat, Bareskrim Mabes Polri yang menunjukkan fotokopinya yang di tengahnya ada lipatan. Tapi sama, 4 itu ijazah yang sama paling tidak dalam pengertian foto yang tertera di situ. Kita tidak tahu kalau misalnya satu beda dengan yang lainnya kalau kita bandingkan. Tapi intinya adalah informasi dan foto yang tercantum di situ sama. Kan gitu. Oke. Lalu orang seperti Rismond melakukan sebuah kegiatan digital forensik. Dia ambillah foto yang diupload Dian Sandi. Nah, lalu dia menemukan bahwa secara face recognition nggak sama, lebih mirip sepupu atau sepupu Jokowi namanya Dumatno. Kemiripan sama Jokowi cuma 33%. Itu kan kerja dari program. Kemudian dia temukan juga tidak ada lintasan cap di jas hitam dan gambarnya itu terlalu solid untuk sebuah gambar analog yang sudah berusia 40 tahun. Dan dia bilang begitu. Ini seperti dibuat secara digital. Nah, itu kan semua dia lakukan. Lalu berikutnya dia melakukan yang namanya image comparison. Dia bandingkan dengan ini. Bahkan pakai persentase tuh, Prof. Tumpang tindinya dengan logo UGM. Itu kan ilmiah semua, reasonable, pakai logika yang bisa lurus kan logikanya dan bisa dicek pembandingnya. Nah, itu kan fakta-fakta yang kemudian harusnya kan disikapi bahwa ada different opinion di masyarakat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Bareskrim. Tapi kan yang terkesan adalah Bareskrim dan beberapa pihak penguasa mengatakan yang di Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah fitnah gitu. Tanpa mau dibuktikan yang ijazah aslinya kan begitu. Gini, kalau saya kalau semata ijazahnya faktual, itu mudah sekali membuktikan. Tapi saya kok punya dugaan sesuatu yang lebih besar dari masalah ijazah, beyond ijazah. Ya, gitu. itu loh soal lain lagi. Itu justru dan di sana sungguhnya bagi saya ya. Tapi ini kan dugaan aja ya. Jadi, ini apakah pengaruhnya pada 10 tahun yang dilalui? Enggak gitu. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya pada anak kalau cucu. Terbuka saya nggak akan ngomong. Tapi persoalannya kalau itu terbukti asli apa implikasinya? Kalau itu palsu apa implikasinya? Nah, di situ yang jadi masalah. Saya ini studi baca buku Karl Popper ya, agak Popperian ya. Popperian itu kan sebuah kebenaran itu perlu difalsifikasi. Gitu. Misalnya waktu kecil dulu saya di kampung kalau naik sepeda ontel banyak kempes itu kan kemudian ditambal yang bocor itu terus dipompa terus masukkan air. Anda ngalami nggak gitu ya? Ngalami ya. Jadi kalau keluar gelembungnya berarti masih bocor itu gitu. Jadi dites dulu, difalsifikasi, dibuktikan bahwa ini. Nah, kebenaran apakah palsu atau asli itu harus dibuktikan, difalsifikasi bahwa itu tidak. Tapi kan barangnya harus ada. Makanya. Jadi ban itu kan harus ada, dimasukkan air. Kalau enggak, gimana kita membuat falsifikasi secara ilmiah, empiris? Kan tidak bisa. Ya, dalam versi Bareskrim sudah mereka lakukan. Barangnya sudah diserahkan, sudah dilaporkan di laboratorium forensik kan, lalu sudah dikembalikan sebelum pengumuman 22 Mei dan bagi
Bareskrim sudah done, selesai. Ya, tapi kalau dalam konteks sains kayak Ban tadi, itu orang lain boleh mencoba kalau nggak percaya. That's right. Orang lain boleh mencoba, jadi repeatable. Iya, gitu. Dia kan Bareskrim kesannya tidak mau repeatable dia. Dia pokoknya dia memaksakan kebenaran versi dia. Kalau dalam dunia perbankan itu bank-bank itu diam-diam itu menyewa white hacker. Untuk ngetes daya tahan. Kalau ada orang pembobol, coba tolong dites, itu mahal dibayar loh white hacker itu. Gitu. Nah, biasanya sistemnya kuat nggak gitu. Itu sengaja untuk dites, dijebol, dibuktikan gitu. Tapi biasanya black hacker lebih canggih. White hacker. Nah, karena dia punya motif yang lebih tinggi soalnya. Iya, artinya untuk membuktikan kuat dan tidak kuat itu kalau dalam dunia sains itu kan mudah sekali. Tapi ini udah masalah politik. Jadi terserahlah, mungkin sengaja untuk sinetron biar panjang hiburan mungkin juga. Tapi pesan edukasinya apa, Prof, kepada masyarakat yang menyimak soal ijazah ini? Pesan edukasinya apa? Pesan edukasinya ini kalau saya amati gitu, satu, pemimpin harus hati-hati buat pernyataan karena jejak digital Anda nggak akan bisa hilang. Itu satu. Jadi himpunan kata-kata mutiara para presiden itu dari Bung Karno sampai Pak Jokowi itu ada semuanya. Dan orang yang pro Jokowi juga dia akan menunjukkan jejak rekam jejaknya, tapi yang ngeritik Jokowi juga rekam jejaknya ada. Jadi hati-hati, itu satu. Yang kedua, sebagai alumni sebuah alma mater ya, sarjana, sebisa mungkin jangan membuat repot alma maternya. Karena anak yang baik itu jangan membuat ibunya, alma mater kan ibu, jangan membuat ibunya itu nambah kerjaan, digugat-gugat. Jadi Pak Jokowi sebagai alumni atau siapapun orangnya, sebisa mungkin ya sudah, janganlah membuat alma maternya menjadi gunjingan. Nah, itu satu. Dengan cara apa kurang tahu nanti. Satu sisi Pak Jokowi kan jadi kebanggaan alma maternya. Tapi sisi lain kok nimbulkan masalah. Nah, ini juga lesson learn. Yang ketiga, lesson learn-nya rasanya kalau sudah jadi presiden yang enak itu ya terbebaskan dari urusan politik. Lesson learn, legowo, ridho, menikmati pensiunan sama anak cucu. Jadi saya kasihan, selesai. Jadi kepada bupati, gubernur, presiden siapapun, kalau bisa Anda tinggal milih. Setelah tamat itu Anda akan milih seperti Pak Habibie atau SBY atau Jokowi atau Gus Dur atau Megawati. Ini semua lesson learn. Pilihan ya. Ada contoh-contohnya. Menarik. Prof, kita kembali kepada kebutuhan saya. Perlindungan terhadap pekerja media sosial. Let's say konkretnya YouTuber lah. Udahlah, kasih contohnya saya misalnya. Apa yang saya harus lakukan dan apa Dewan Pers yang bisa tawarkan kepada pekerja media sosial seperti saya ini yang secara substansi sesungguhnya berpartisipasi juga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, paling tidak sekecil apapun. Tapi setiap saat ancaman untuk ditersangkakan atau dikriminalisasi itu besar karena masih ada ayat-ayat tadi, ayat-ayat ujaran kebencian, ayat-ayat fitnah, ayat-ayat pencemaran nama baik, ayat-ayat menyebarkan berita yang tidak benar dan lain sebagainya, baik di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Untung Undang-Undang 1/1946 yang berita bohong itu sudah dicabut oleh MK. Tapi ancaman itu masih ada dan orang masih coba-coba untuk melaporkan walaupun sampai sekarang ini selama masa pemerintahan Prabowo belum ada korban karena baru 8 bulan. Nggak bisa juga kita jadikan patokan kan, besok-besok kita nggak tahu. Silakan Prof. Ya, saya sebagai intelektual kampus ya dan sekarang menjadi Dewan Pers, saya akan memberikan apresiasi dan selalu mengapresiasi kepada intelektual siapapun yang menggunakan haknya untuk berbicara.
Jadi right to speak, political freedom. Lebih-lebih dia memberikan satu kritik yang faktual, yang logis. Ini loh terjadi penyimpangan, ini merugikan rakyat. Jadi intelektual apapun siapapun yang memihak bela rakyat itu saya appreciate. Oke. Yang kedua bahwa media sosial itu tidak bisa dibendung, itu bagian dari pilar demokrasi, tidak bisa dibendung. Dulu orang itu ketika bicara tradisinya kan face to face, orang kampung dulu, berapa ribu tahun yang lalu kan face to face. Setelah muncul budaya tulis tradisi, orang kemudian cenderung individualisme, baca saja lewat tulisan. Itu era kejayaan buku surat kabar. Sekarang era ketiga yaitu blending. Baca tulis dan ngobrol jadi satu. Medsos itu kan menyediakan tulisan dan obrolan jadi satu. Dan oleh karena itu ini memberikan ruang kebebasan dan lebih terbuka bagi rakyat untuk bicara. Dan itu hak warga negara. Hanya disarankan atau saya sarankan pandai-pandailah etika dijaga, kemudian melajari hukum. Saya pikir figur orang Anda RHI itu bisa menjadi satu contoh. Anda kan tahu hukum, tahu tata negara, sehingga Anda ngeritik tapi juga bisa bagaimana cara mengkritik, jalur mana ngeritik, karena Anda tahu hukum. Nah ini satu contoh yang baik. Nah sebagai Dewan Pers kami tetap akan membela hak masyarakat untuk berbicara. Podcaster itu secara pribadi saya akan bela. Sepanjang bahwa itu memang objektif, investigatif, kemudian ada etika, dan kalau fitnah ya nggak bisa dong kalau ada aduan. Jadi hindari fitnah, hindari ucapan-ucapan yang memang menjatuhkan, yang niatnya itu bang sudah tidak bagus. Tapi kalau kritik yang logis, yang itu untuk kepentingan bersama, nah itu kalau saya dukung. Oke, tapi begini, yang saya kerjakan begini, Prof. Kita tidak bisa mengikuti etika jurnalistik yang kafah karena keterbatasan sumber daya. Apalagi kalau misalnya seperti saya sendirian kan. Karena itu saya memaknai misalnya cover both side. Itu memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau komplain terhadap apa yang saya omongkan atau informasi yang saya sampaikan. Jadi kalau hari ini misalnya saya buat podcast sama Prof misalnya, atau saya monolog, tiba-tiba ada yang berkeberatan. Nah saya minta yang berkeberatan itu datang ke sini, kita ngomong. Iya. Bahkan kalau kita kaitkan dengan ruang yang ada, itu ruang di media sosial jauh lebih luas. Lebih mudah. Iya. Beda sama koran, halaman 1. Nggak mungkin ralatnya di halaman 1 juga kan. Nah kalau misalnya upaya itu yang kita sampaikan dan kalau dia langsung ke polisi ya kan, karena merasa difitnah, kan merasa dia kan, kita tidak tahu fitnah apa enggak. Bisa nggak saya datang ke Dewan Pers, Pak Dewan, saya kan punya niat baik, saya mengerjakan ini sustainable, saya mengerjakan ini dengan regularitas yang tinggi. It could be saya salah, tapi kan saya tidak punya niat buruk. Kalau saya punya niat buruk tuh saya cuma satu message, itu yang saya ulang-ulangi kan untuk ngantemin orang kan. Ini kan enggak, tergantung hari ini isu apa dan lain sebagainya. Nah itu yang concern saya Prof. Sehingga kita ini terlindungi juga, enggak langsung ujuk-ujuk ditangkap polisi, dipenjara, ditahan karena dianggap menyebarkan berita bohong kalau dulu. Kalau sekarang barangkali ujaran kebencian atau fitnah atau apa macam-macam. So far saya mengenal Anda, silahkan ke Dewan Pers, saya akan bela. Ya kan, saya akan ngobrol dengan polisi. Polisi juga jangan asal pengaduan mesti dimenangkan, harus dikaji apa aduannya, apa siapa, kemudian dianalisis secara keseluruhan gitu. Kalau reputasinya selama ini membantu negara melakukan public education, melatih rakyat kritis dan tidak menggalang kekuasaan untuk melawan hukum dan sebagainya. Jadi gini, pekerjaan media sosial sekarang ini
tidak bisa lagi dipandang hanya sekedar hobi. Tidak lagi sekedar main-main. Tetapi half lah. Separuh gantungan hidup, separuhnya adalah penyaluran idealisme di situ, edukasi dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini dengan mudah dimatikan, baik karena orangnya dipenjarakan atau YouTube-nya ini kemudian di hack, di close dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kan mematikan banyak pasal konstitusi yang dilanggar kan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan misalnya. Karena ketika negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup, maka inilah salah satu kreativitas di masyarakat kan, bermedia sosial ini. Dan kalau kita kaitkan dengan konten kreator, itu sepanjang itu mendidik, menghibur, bukan menyebarkan pornografi misalnya, kan itu menjadi tugas, kita mengerjakan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi sekali lagi, kok negara yang dibantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui state aparatusnya kok ngancam-ngancemin kita? Yang mestinya diberantas itu mestinya pornografi dan buzzer. Yang ngerusak pikiran masyarakat itu kan buzzer-buzzer itu yang memanipulasi kebenaran, fake news buzzer. Nah yang kedua, saya sebagai Dewan Pers perlu mengkaji ya undang-undangnya, peraturannya, batasan-batasan antara media mainstream dan medsos. Tapi dulu Kominfo itu kan tidak ada digitalnya, sekarang namanya Komdigi kan. Artinya digital ini telah masuk menjadi ranah yang diperhatikan. Sementara Dewan Pers itu masih terikat ngurusi yang mainstream, belum masuk ke situ. Jadi perlu redefinisi, perlu rebranding, karena media sosial ini sesungguhnya juga perannya itu melakukan edukasi, entertainment, kritik, dan lapangan kerja, hiburan. Itu kan peran yang selama ini diambil oleh media mainstream. Sementara Dewan Pers tugasnya media mainstream. Tapi secara fungsional itu agenda kan diambil ini di sebagian. Dengan logika itu maka sungguhnya Dewan Pers juga harus ada perhatian, kontribusi, pelindungan pada media sosial. Dan ke depan semoga ini juga menjadi agenda yang bisa kita bicarakan untuk membuat program dan roadmap ke depan antara asosiasi pekerja media sosial, media mainstream, Dewan Pers dan pemerintah. Mari kita duduk bersama, kita rumuskan. Menarik ini. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang bagaimana regulasi itu menjangkau media sosial, kan ada dua kemungkinan. Melalui perubahan undang-undang dan itu pasti memakan waktu. Iya, pasti. Apalagi kalau seandainya anggota DPR tidak menganggapnya prioritas. Bahkan ini mengganggu dia kan. Yang kedua adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa jadi nih saya ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar Dewan Pers itu mandatnya tidak hanya pers dalam pengertian konvensional, tapi termasuk juga media sosial. Mungkin dengan definisi bahwa yang reguler, harus ada regularitas yang dia bisa tunjukkan, apakah seminggu sekali, 2 hari sekali, setiap hari. Tapi regularitas itu kan gampang dicek. Nggak misalnya sebulan sekali atau misalnya 3 bulan sekali tiba-tiba dia ngebom apa misalnya, maksudnya menjelekkan orang lalu mau berlindung, padahal itu project ibaratnya begitu. Ketika saya terpilih menjadi Dewan Pers, teman saya telepon, ini aktivis kampus, tanya pada saya, Mas, emang Dewan Pers masih dibutuhkan? Emang apa yang dilakukan? Karena sekarang tidak bisa dibendung pertumbuhan masyarakat menggunakan medsos ini, itu satu. Yang kedua, ketika saya ketemu dengan pejabat pemerintah, saya bertanya, sungguhnya negara itu memerlukan Dewan Pers nggak sih? Jawabannya nggak jelas. Artinya bahwa kalau memang iya perlu dirumuskan seberapa besar bebannya, tupoksinya
programnya. Kalau memang kecil ya diperjelas juga, sehingga saya sebagai Dewan Pers ini sebagai ketua itu juga jelas seberapa besar saya menyiapkan diri tenaga pikiran intelektual untuk memegang kendali Dewan Pers, atau wah ini nggak cocok saya, biar orang lain aja deh, kan juga bisa begitu saya kan. Jadi saya ke depan ini ingin coba mencari kejelasan beban kerja roadmap dari Dewan Pers. Kalau saya misalnya dari kebutuhan saya misalnya, kebutuhan YouTuber lainnya adalah kita minta Dewan Pers itu sebagai fasilitator kalau seandainya ada pengaduan yang terkait konten kita kepada pihak kepolisian, salah satunya. Karena dalam banyak kejadian justru semua itu bermula dari konten media sosial semua. Selama ini kerjaan Dewan Pers yang banyak itu pengaduan. Iya. Banyak sekali. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya, loh, tugas pers kan tidak hanya pemadam kebakaran pengaduan. Ya. Dia melakukan edukasi dan watchdog. Ya. Mengawal demokrasi. Ya. Di mana perannya yang diambil oleh Dewan Pers? Nah, itu juga bagi saya pertanyaan. Kalau hanya urusan seperti itu, rasanya enggak, maksud saya gini, itu kan untuk kebutuhan kita. Ya, tapi kalau saya setuju itu. Untuk kebutuhan demokrasi beda lagi. Kalau kebutuhan demokrasi lebih lanjut, tadi ada watchdognya, ada akseleratornya, ada edukasinya. Tapi paling tidak, at the first place, pekerja media itu harus terlindungi. Itu salah satu tugas yang dituangkan dalam undang-undang, memang melindungi, membela, misalnya terjadi kriminalisasi, PHK, yang gitu-gitu, Dewan Pers harus memihak, harus melindungi. Nah, misalnya saya membayangkan kalau kita misalnya katakanlah datang tuh, karena kapasitas media sosial itu berbeda-beda, tapi paling tidak hal yang harus kita sepakati bahwa Anda tidak boleh menyebarkan berita hoax. Kan misalnya, berita yang bohong. Berita bohong itu seperti apa? Ya berita yang tidak jelas sumbernya misalnya kan. Anda mengarang sendiri itu, berita yang itu mengarang sendiri. Nah, kalau memang cara penyajian itu kan ada yang orang gaya ngece, itu gaya. Tapi jelas. Misalnya, kalau saya kalau dapat berita, saya selalu bacakan beritanya dulu. Oh, ini beritanya dari media ini dan lain sebagainya. Saya rely on berita itu. Yang saya kan nggak punya alat untuk memverifikasinya kan, alat untuk verifikasinya. Tapi paling tidak saya ada sumbernya. Kamu dapat dari mana? Nih sumbernya. Walaupun orang mengatakan Refli Harun harus minta maaf karena sumbernya nggak kredibel. Dari mana dia bisa menjudge nggak kredibel? Karena nggak sesuai dengan keinginan dia kan, misalnya kan, gitu. Jadi mudah-mudahan kita boleh datang, Prof ya. Welcome, you are most welcome. Dan saya juga salut Anda sebagai doktor tata negara, hukum, kemudian juga mempunyai podcast, sehingga Anda memberikan exercise dan contoh bagaimana melakukan kritik, entertainment dan lain-lain dalam rambu-rambu hukum, sehingga tidak mudah Anda itu dianggap apa ya, diciduk atau dituduh apa. Ini satu contoh yang baik. Ya, tetapi itu melelahkan, Bro. Karena bayangkan, saya melakukan ini kan live, seperti ini kan live kita. Jadi kalau live kan nggak bisa diedit lagi. Once kita mengucapkan sesuatu keliru, maka sudah itu udah di langit kan. Nah, waduh. Yang seperti ini membuat kita harus betul-betul belajar mengerem diri untuk tidak menyampaikan sesuatu secara telanjang yang bisa ditembak dari sisi hukumnya kan. Ya, gitu. Sehebat-hebat sopir sekali-kali kan senggolan tabrakan dikit. Nah, itulah yang jadi masalah. Padahal kan kalau misalnya kita tidak ada yang namanya defamation law gitu ya. Enak banget kita. Artinya kalau seandainya ada masalah yang sifatnya pribadi antar warga negara, ya silakan gunakan jalur-jalur private dengan private case, misalnya gugatan perdata kan. Tapi jangan gunakan tangan negara, which is menggunakan penegak hukum kan. Itu
itu kalau kita bicara mengenai yang namanya the last resort, penegakan kriminal itu kan harusnya polisi mikir-mikir dong. Tapi ini kan kadang-kadang polisi mudah sekali menciduk orang, menangkap orang. Iya kan? Roy Suryo kenapa nggak ditangkap misalnya hari ini? Karena ada perlawanan dari society. Tapi dulu Jumhur, ujuk-ujuk loh, tiba-tiba didatangi ditangkap. Gak jelas, hanya karena menulis tentang Omnibus Law. Anton Permana juga begitu, Sagana juga begitu. Dianggap lalu mengatakan itu provokasi. Padahal kausalitasnya gak jelas. Misalnya kita podcast di tiba-tiba ada kebakaran di sana, lalu tiba-tiba dihubungkan kan gak jelas gitu. Gitu. Prof, makasih banyak Prof ya. Saya terima kasih. Jadi saya separuhnya sebenarnya curhat sebenarnya. Sekali lagi saya memberi apresiasi dan catatan khusus bahwa Anda sebagai aktivis sosial sekaligus sangat sadar dan menguasai kaidah-kaidah hukum tata negara, sehingga ini juga menjadi showcase begini cara mengkritik yang aman. Ya, terima kasih. Oke, Prof, silakan closing statement. Mungkin ada yang disampaikan ke sobat era sekalian. Kalau saya menyebutnya sobat era sekalian. Ya, sobat era sekalian, Dewan Pers itu dua kaki, satu kaki dia berada pada negara, dan negara itu kan wakil sungguhnya tugasnya melayani rakyat. Jadi sungguhnya negara itu perpanjangan dari ekstensi rakyat. Dengan demikian rakyat kalau toh mengkritik, menyampaikan harapan, pujian apa pada negara itu hal yang wajar saja. Jadi Dewan Pers ini menjembatani kalau ada aspirasi yang berbeda antara rakyat dan negara, antara pers yang pro rakyat dan sebagai negara, Dewan Pers ini menjadi mediator. Oleh karena itu silahkan kawan-kawan kalau ada berbagai masukan, gagasan, masalah, kami sangat terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih Prof. Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers 2025 dan sampai entah kapan. Karena tadi ada reserve-nya, soalnya ada reservasinya. Oke, mudah-mudahan lancar ya, dan yang namanya pertumbuhan media, termasuk media sosial itu nggak bisa dibendung. Hilang satu, tumbuh 1000. Hilang yang besar, tumbuh yang kecil-kecil banyak. Ya. Tetapi intinya adalah arus informasi tidak bisa dibendung, dan itu sudah menjadi hak asasi. The right to information itu ada di pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan kalau hari ini saya digeruduk oleh Ketua Dewan Pers, nanti berikutnya mungkin pekan depan atau pekan berikutnya kita para pekerja media sosial akan menggeruduk Dewan Pers untuk paling tidak adalah semacam understanding untuk bagaimana kita saling menumbuhkan budaya edukasi dan kembangkan demokrasi. Begitu Prof ya? Ya, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.